Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Anggun Nabila dengan NIM 3681010 berasal dari kelas Ekonomi Syariah 6A. Di sini saya akan mengisi lembar pertanyaan yang mana jawabannya itu nanti berasal dari bupot ini yang sebelumnya sudah diisi. Jadi untuk yang pertama, dimulai dari bagian B, ikhtisar penghasilan neto. Di sini ada pertanyaan 1 sampai dengan 4. Yang pertama, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Ini jawabannya iya. Kenapa iya? Karena menerima penghasilan dari pekerjaan ya, atau biasa disebut dengan gaji. Lalu pertanyaan yang kedua ini, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena tidak ada data usaha atau pekerjaan bebas yang dari sini. Lalu pertanyaan yang ketiga, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Tidak ada penghasilan dari tidak ada penghasilan dalam negeri lainnya. Lalu pertanyaan keempat, apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Tentu saja jawabannya tidak ada ya, karena ini kan kerjanya di dalam negeri. Untuk lanjut, pertanyaan untuk kriteria penghitungan pajak terutang. Apakah terdapat pengurangan penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam formulir BPA 1 atau BPA 2? Jawabnya tidak ya, tidak ada pengurangan selain yang sudah diperhitungkan. Jadi tidak, jawabannya tidak. Lalu untuk pertanyaan yang ini, nomor 5 ini, penghasilan tidak kena pajak. Bentar, mana ya penghasilan tidak kena pajaknya? Nah ini penghasilan tidak kena pajaknya 54 juta ya. Apakah terdapat pengurangan PPh terutang? Tidak ada pengurangan PPh terutang tambahan. Jadi sini chatting tidak. Lalu untuk mengenai kredit pajak, apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Jawabannya tidak, karena tidak ada pengurangan PPh terutang tambahan. Salah. Maksudnya? Iya. Sorry guys, ini bagian ini salah. Iya ya guys ya. Iya, karena PPh pasal 21 telah dipotong pemberi kerja. Lalu untuk yang ke D, apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? Tidak ada kredit pajak luar negeri. Nah, yang ini bagian H. Selanjutnya, angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya? Jawabannya tidak. Pegawai umumnya tidak membayar angsuran PPh 25 sendiri ya. Lalu untuk pertanyaan yang ke B, 13B, apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikut? Jawabannya tidak. Ini karena tidak ada perhitungan angsuran sendiri. Lalu yang bagian 13, apakah Anda membayar angsuran PPh pasal 25 OPPT tahun pajak berikutnya? Jawabannya juga tidak. Dicentang tidak, karena tidak ada pembayaran angsuran PPh 25. Lanjut untuk pertanyaan bagian pernyataan transaksi lainnya, yang nomor B, 14B, apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Jawabannya tidak, ini kalau sesuai kondisi, jadi tidak dapat diketahui juga dari bupot yang sudah diisi sebelumnya. Jadi ini kita centang tidak.
Nah, untuk yang 14C, apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Jawabannya tidak. Tidak ada penghasilan yang dikenakan PPH final. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya 14D, apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Jawabannya tidak, karena tidak ada penghasilan bukan objek pajak. Dan untuk pertanyaannya terakhir, apakah Anda menerima dividen dan atau penghasilan lain dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak? Di sini kita centang tidak juga, dikarenakan tidak ada dividen penghasilan luar negeri. Nah, kira-kira seperti itulah pengisian dari bupotnya. Pada nomor 1A itu saya memilih ya, karena berdasarkan mengikuti potongan 1721A2 wajib pajak menerima penghasilan dari pekerjaan berupa gaji yang dipotong PPh pasal 21 oleh pemberi kerja. Untuk nomor 1B sampai 1D saya memilih tidak, karena tidak ini maksudnya saya memilih tidak karena tidak terdapat informasi mengenai usaha penghasilan lainnya maupun penghasilan luar negeri. Nah, pada nomor 10A ini saya memilih ya karena terdapat PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja sebesar Rp951.220. Nah, pertanyaan lainnya saya isi tidak karena tidak terdapat data yang menunjukkan adanya pengurangan tambahan, kredit pajak luar negeri, penghasilan final ataupun penghasilan yang bukan objek pajak. Demikianlah pengisian